Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Masih di bab 7 ya, yaitu mengenal Rasul-Rasul Allah. Silahkan, sebelum kita mulai pembelajaran ini, siapkan terlebih dahulu buku paket PAI kalian dan juga alat tulisnya ya. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sekarang kalian bisa buka buku kalian di halaman 106. Rasul Ulul Azmi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang nama-nama Rasul Allah yang ada 25. Bagaimana? Sudah hafal bukan? Insya Allah anak-anak semua sudah hafal ya, karena kemarin juga Miss sudah memberitahu cara mudah untuk menghafalnya, yaitu dengan menyanyikannya dengan nada lagu balonku. Oke, sekarang kita lanjut halaman 106 Rasul Ulul Azmi. Di antara para Rasul Allah yang berjumlah 25, terdapat 5 Rasul yang memiliki sebutan khusus, yaitu Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi artinya adalah orang yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati. Kelima Rasul yang mendapat sebutan Ulul Azmi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kelima yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kenapa kelima Rasul tersebut mendapat gelar Rasul Ulul Azmi? Karena mereka semua ini memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Berbagai cobaan, musibah, atau penentangan dari umatnya yang tidak mau mereka berhenti menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima Rasul ini tetap mengajak umatnya ke jalan kebenaran. Dan para Rasul Ulul Azmi ini tidak pernah putus asa untuk bertablik ya, atau menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, meskipun mereka menderita, mereka selalu semangat untuk menjadikan umatnya sebagai kaum beriman, menyembah Allah, dan mematuhi semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut ini adalah bukti kegigihan dan ketabahan para Rasul Ulul Azmi yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Dalam menjalankan tugasnya mendapat banyak sekali tantangan, termasuk dari anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Meskipun demikian, Nabi Nuh alaihi salam tetap mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah dan mengikuti ajarannya. Namun, kaum Nabi Nuh alaihi salam tetap tidak mau beriman dan menyembah Allah. Bahkan mereka mengejek dan menghina Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kemudian Nabi Nuh alaihi salam ini berdoa memohon petunjuk Allah. Lalu Allah pun menghukum mereka dengan banjir besar ya, dengan musibah banjir besar. Nah, umat yang mengikuti Nabi Nuh itu selamat karena mereka menaiki perahu. Namun sebaliknya, yang ingkar kepada ajaran Allah, kepada ajakan Nabi Nuh, mereka ini tenggelam dan mati, termasuk anaknya Nabi Nuh yaitu Kan'an. Oke, kemudian yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga mendapat banyak cobaan ketika menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
banyak orang yang menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, seperti Raja Namrud, ayahnya sendiri yang bernama Azar, dan seluruh umatnya. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tetap mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Nah, tindakan Nabi Ibrahim ini menimbulkan kemarahan Raja Namrud, sehingga Nabi Ibrahim ini dibakar dengan api. Namun, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim tetap selamat walaupun sudah dibakar oleh Raja Namrud. Nah, kemudian yang ketiga ada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa juga banyak mengalami cobaan ketika menjadi Rasul Allah. Ketika lahir, Nabi Musa terpaksa dihanyutkan ke sungai oleh orang tuanya karena takut dibunuh oleh Raja Fir'aun. Nah, setelah menjadi Rasul, Nabi Musa dimusuhi oleh Fir'aun dan rakyatnya. Nabi Musa tetap mendakwahkan ajaran Allah agar Fir'aun dan rakyatnya ini bertobat dan mengakui keesaan Allah. Namun, Fir'aun dan tentaranya ini mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke tepi laut. Nah, atas mukjizat dari Allah, Nabi Musa mampu membelah lautan dengan tongkatnya sehingga selamat. Sedangkan Fir'aun dan tentaranya ini mati tenggelam di Laut Merah. Oke, lanjut. Kalian bisa buka halaman 108. Yang keempat ada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa juga banyak mendapat cemoohan atau ejekan dan siksaan dari orang-orang yang tidak percaya pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa dengan sabar dan tabah tetap menyebarkan agamanya dengan penuh kasih sayang. Nabi Isa membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, atas mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Akan tetapi, kaumnya tetap ingkar dan merencanakan untuk membunuh Nabi Isa di tiang salib. Akan tetapi Allah melindungi Nabi Isa alaihi salam dan mengangkatnya ke langit sehingga terhindar dari penyaliban. Jadi Nabi Isa ini dilindungi ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengangkatnya ke langit sehingga Nabi Isa terhindar dari penyaliban. Kemudian yang kelima ada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga mendapat banyak tantangan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Bahkan pamannya Nabi Muhammad sendiri, yaitu Abu Lahab, merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, Nabi Muhammad tetap sabar menghadapi kaumnya. Nabi Muhammad tetap mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Nah, banyaknya ancaman yang diterima Nabi Muhammad dan umatnya sehingga Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk pindah atau hijrah ke Madinah. Oke, jadi ini adalah bukti-bukti dari kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati para Rasul Allah yang mendapat julukan Ulul Azmi. Siapa aja tadi? Ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Jadi kelima Rasul tadi adalah disebut Rasul Ulul Azmi karena para nabi atau para rasul ini, kelima rasul ini memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan dalam menyebarkan atau mengajarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, itulah materi kita hari ini tentang Rasul Ulul Azmi. Baik, untuk tugas yang bisa kalian kerjakan pada pertemuan hari ini yaitu kalian lihat halaman 109, kalian kerjakan soal latihan ya. Di situ dari halaman 109 sampai halaman 110 cukup bagian A dan bagian B-nya saja. Oke? Jadi yang kalian kerjakan cukup bagian A yang pilihan ganda dan bagian B yang isian.
Baik anak-anak, alhamdulillah selesai sudah materi kita hari ini. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.